Perkenalkan, nama saya Iwayan Suryawan, Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali. Sebagian besar masyarakat mengenal BPBD ketika terjadi bencana. Namun sesungguhnya, tugas kami dimulai jauh sebelum itu. Kami bekerja membangun sistem, memperkuat koordinasi, mengelola informasi, dan memastikan layanan publik terus berkembang agar masyarakat memperoleh perlindungan yang semakin baik. Sebagai seorang administrator, saya meyakini bahwa pelayanan publik harus dimulai dari cara kita memimpin, cara kita berkolaborasi, dan cara kita membangun kepercayaan masyarakat. Halo, selamat pagi tim admin. Gimana kabar? Tahu. Wah, luar biasa ya. Loh, Bung Adi kemana? Sakit Pak. Oh, sakit. Ya oke, apa yang kita atensi hari ini? Bulan ini harus selesai apa? Ini Pak, kita lagi melakukan pengecekan proposal bansos tidak terencana di Kabupaten Buleleng yang kejadiannya di Desa Banjar beberapa bulan lalu. Oh, oke, Mbak. Ini atensi ya, Lang ya. Jangan sampai lewat bulan ini. Terus, ada kejadian apa yang masuk hari ini? Izin Pak, saat ini kami memantau kebakaran gedung dan pemukiman di Kecamatan Seririt, Buleleng. Oh, ini apa nih yang keren? Di sini 2 unit lumbung padi. Album padi ya. Oh, Bang. Ini makanan, stok makanan orang nih. Iya ya. Nanti di atensi aja warme ya. Barangkali nanti ada SPJ atau administrasi yang bisa kita realisasikan di sana. Bantuan sosial mungkin atau apa logistik dan lain sebagainya. Jadi ada atensi aja ya. Baik, siapa? Baik, itu ada bansos ya yang harus kita realisasikan di bulan ini. Kemudian ada yang harus kita atensi juga. Selain itu ada masalah nggak atau hambatan? Ini tidak ada. Aman ya? Aman. Baik, kalau Akmal, tim admin mau saya tinggal duduk. Saya mau lihat tim piket di Pusdalo. Siap. Boleh ya? Boleh. Selamat bekerja. Terima kasih Pak. Provinsi Bali memiliki kekuatan yang tidak dimiliki banyak daerah lain, yaitu budaya yang hidup dan dijalankan oleh masyarakatnya setiap hari. Bagi masyarakat Bali, budaya bukan hanya warisan. Budaya adalah sistem kehidupan, nilai gotong royong, kebersamaan, serta kepemimpinan lokal telah terbentuk jauh sebelum sistem pemerintahan modern berkembang. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, kami melihat budaya sebagai modal sosial yang sangat kuat. Desa adat, banjar, pecalang, hingga sistem komunikasi tradisional seperti kulkul menjadi bagian dari jejaring kesiapsiagaan masyarakat. Karena itu, pendekatan kami bukan menggantikan budaya dengan teknologi, tetapi mengintegrasikan teknologi dengan kekuatan budaya yang telah dimiliki masyarakat Bali. Inilah fondasi transformasi pelayanan publik yang kami bangun. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Dalam 1, posko induk memanggil. Dalam 1, posko induk masuk. Selamat siang senior. Izin menyampaikan 14 terjadi kebakaran di wilayah Buleleng sebagai informasi awal. Terkopi nggak nih? Terkopi menuju comment center. Terima kasih. 15, 23. Namun kami juga menyadari bahwa budaya saja tidak cukup.
Tantangan pelayanan publik berkembang semakin cepat. Informasi harus diterima dalam hitungan detik, keputusan harus diambil secara cepat, tepat, dan terorganisasi. Transformasi pelayanan publik bukan sekedar menghadirkan perangkat digital. Transformasi adalah mengubah cara organisasi bekerja agar pelayanan menjadi lebih cepat, lebih terintegrasi, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Di BPBD Provinsi Bali, salah satu inovasi yang sedang kami dorong adalah pengembangan Bali Emergency System sebagai bagian dari ekosistem pelayanan kegawat daruratan yang terintegrasi. Konsep yang kami bangun sederhana, masyarakat cukup mengingat satu nomor layanan. Di balik satu nomor tersebut, berbagai instansi bekerja secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Peran kami sebagai administrator bukan hanya memastikan teknologi tersedia, tetapi memastikan setiap organisasi memahami perannya, membangun komitmen bersama, serta menciptakan mekanisme koordinasi yang berjalan efektif. Jadi salah satu transformasi pelayanan publik yang sedang didorong di BPBD Provinsi Bali itu adalah Bali Emergency Service, di mana salah satu contohnya ketika masyarakat menyampaikan permohonan layanan akan diterima oleh operator yang ada di Pusdalo BPBD Provinsi Bali. Selanjutnya, informasi itu akan diidentifikasi jenis layanan kedaruratannya, kemudian diverifikasi kebenaran datanya, kemudian dianalisa untuk selanjutnya menjadi asesmen awal dari tindakan lapangan yang harus dilakukan. Kemudian informasi itu disampaikan kepada instansi perangkat daerah yang terhubung dalam Bali Emergency Service, seperti misalnya ambulans dari Dinas Kesehatan, kemudian ada pemadam kebakaran, Satpol PP, BPBD, Kabupaten Kota, Dinas Perhubungan, dan organisasi perangkat daerah lainnya yang terhubung dalam sistem Bali Emergency System. Dan tidak lupa juga bahwa dalam sistem Bali Emergency Service terhubung juga instansi vertikal yang ada di daerah, seperti misalnya ada kepolisian, Basarnas, TNI, dan instansi vertikal lainnya yang ada di daerah, khususnya di Provinsi Bali. Apabila dalam pemantauannya terdapat situasi yang berkembang, eskalasi akan di-asesmen kembali oleh operator yang ada di Pusdalo PP untuk selanjutnya ditentukan langkah-langkah yang lebih komprehensif. Salah satunya adalah penebalan pasukan yang ada di dekat lokasi yang sedang terjadi kejadian. Dengan adanya transformasi digitalisasi layanan publik, wilayah Bali yang tidak besar, artinya Bali sebagai sebuah wilayah yang cukup kecil, bisa terhubung dalam satu sistem layanan. Jadi harapannya ketika masyarakat membutuhkan layanan, masyarakat bisa difasilitasi layanan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih terkoordinasi. Namun, sebuah inovasi tidak dapat dikatakan berhasil hanya karena sistemnya selesai dibangun. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Pada akhirnya, masyarakat tidak menilai seberapa canggih sistem yang kita miliki. Masyarakat menilai seberapa cepat kita hadir ketika mereka membutuhkan pelayanan.
terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster atas bantuan musibah banjir Kabupaten Sumatera. Banyak-banyak. Terima kasih Bapak Gubernur barangkali dalam hal ini diwakili dengan tim keluarga besar BPBD Provinsi Bali yang sudah datang memberikan bantuan pada hari ini itu sebanyak 500 juta, dan saya ingin sampaikan banyak terima kasih kepada Pak Gubernur karena sudah ikut serta dalam rangka membantu kegiatan kami dalam membangun guru dan kayangan warga yang kena musibah. Akhirnya bisa kita manfaatkan untuk hal yang sangat vital seperti sekarang ini karena kita ada di wilayah Pan. Saya Gede Hepri Frayasta dari BPS Provinsi Bali menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh dalam Provinsi Bali dalam hal ini melakukan data pilah untuk program dashboard monitoring siaga bencana. Data ini sangat bermanfaat untuk pelaksanaan pengambilan kebijakan berbasis bukti, tentunya untuk lebih siaga menghadapi bencana yang mungkin akan terjadi di Provinsi Bali. Semoga dengan adanya kegiatan ini, penanggulangan kebencanaan di Provinsi Bali dapat dilakukan dengan semakin baik dan tentunya membawa manfaat bagi kita semua. Transformasi pelayanan publik bukan sekedar menghadirkan perangkat digital. Transformasi adalah mengubah cara organisasi bekerja agar pelayanan menjadi lebih cepat, lebih terintegrasi, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Iya Pak, kami dihentikan untuk masalah pengikutan data ini masih terlambat, tapi kami tetap optimis bersama tim untuk tetap menyelesaikannya. Terima kasih. Oke, jadi di SIK ya? Iya. Ini. Kalau di SIK itu seperti yang kita tahu bahwa data itu harus real time ya. Begitu kita mendapatkan informasi, langsung kontak PSC-nya. Jadi biar bergeraknya secara paralel. Jadi ada asesmen lapangan, ada dukungan data juga dari sistem informasi yang sudah kita punya. Karena hal itu bisa menopang satu sama lain ya dalam proses lapangannya nanti. Karena tidak mungkin orang di lapangan itu bekerja tanpa ada data, tanpa ada dukungan dari data dan informasi. Ya, jadi mungkin koordinasi dengan sesama PIC di tingkat provinsi, kabupaten, kota itu yang perlu dioptimalkan. Guys, kemudian nih yang kedua nih saya dengar nih terakhir di penanganan terakhir itu penanganan lapangannya itu ada dikasih oleh-oleh ya. Itu gimana tuh? Jadi betul sekali Pak. Jadi waktu itu ada warga yang memberikan sesuatu, namun kami sudah menyalahi aturan seperti yang di Pemprov bahwa tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Dan itu sudah kami tolak dengan baik, namun kami tidak tahu kenapa kok anunya masih gratifikasi. Di mana ditemukan itu? Itu kalau tidak salah di belakang Pak, pas kami mau pulang, jadi itu dimasukkan itu di bak belakang Pak. di bak belakang ya. Iya, jadi ini tidak salah sebenarnya ya. Mungkin masyarakat kita tuh sudah terbiasa dengan normanya mereka seperti itu. Jadi ketika mereka merasa dirinya terbantu, mereka memberikan apa yang menurut mereka pantaskan gitu ya. Jadi mereka berpikiran bahwa itu pantas, dan sebenarnya di budaya kita itu tidak salah. Cuman kadang kita memitigasi dari satu hal yang level kecil aja agar itu tidak berlanjut nanti, dan itu tidak menjadi kebiasaan gitu ya. Jadi kita sudah menolak dengan cara yang sangat baik gitu, tapi tidak disadari katanya ada di bak belakang gitu ya. Iya.
Jadi kalau memang seperti itu keadaannya ya apa boleh buat gitu ya, karena itu sudah di luar kendali kita. Tapi tolong dipastikan nanti seluruh personil yang bekerja di lapangan itu memang bekerja untuk hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian kita tidak pernah mengharapkan imbalan atau apapun itu yang dikembalikan kepada kita atas pelayanan yang sudah kita berikan, gitu ya. Termasuk itu hanya sekedar oleh-oleh makanan pun itu sebenarnya tidak diperbolehkan, apalagi dibawa pulang gitu, dibawa ke kantor gitu ya. Kalau memang disajikan makanan, silahkan sebagai tata krama kita bermasyarakat, dinikmati di lokasi saja, tidak perlu dibawa pulang gitu ya. Karena sesuatu yang kita biasakan dari hal kecil itu akan berdampak besar pada akhirnya. Jadi kita pastikan bahwa dengan kepercayaan masyarakat, di saat masyarakat itu sudah percaya akan kehadiran kita saja, kemudian bisa merasakan dampak dari upaya yang kita lakukan, berdampak nyata bagi masyarakat, itu adalah sebuah tanda jasa yang sudah tidak akan ada nilai harganya bagi kinerja kita. Ya, jadi kita hadir di tengah masyarakat bisa terbangun opini kepercayaannya kepada kita, itu adalah sebuah capaian yang bagi saya sudah sangat cukup baik. Perubahan pelayanan publik juga tidak mungkin dilakukan seorang diri. Sebagai seorang administrator, salah satu tanggung jawab saya adalah membangun organisasi yang terus belajar, terbuka terhadap perubahan, dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Masyarakat mungkin tidak melihat proses yang sedang berlangsung di ruang pengendalian operasi. Namun, setiap peningkatan koordinasi, setiap informasi yang diterima lebih cepat, setiap keputusan yang diambil lebih tepat, pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yaitu memberikan rasa aman bagi masyarakat. Bagi saya, itulah ukuran keberhasilan pelayanan publik. Ketika masyarakat merasa lebih terlindungi, lebih siap menghadapi risiko bencana, dan lebih percaya kepada pemerintah. Namun saya meyakini bahwa teknologi, sistem, bahkan inovasi terbaik sekalipun tidak akan memberikan manfaat apabila tidak didukung oleh integritas aparatur yang menjalankannya. Sebagai pimpinan, saya selalu menyampaikan kepada seluruh tim bahwa kecepatan pelayanan harus berjalan seiring dengan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan akuntabilitas. Integritas bukan hanya tentang menghindari penyimpangan. Integritas adalah keberanian untuk bekerja secara benar, konsisten terhadap aturan, terbuka terhadap pengawasan, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Sebagai pimpinan, saya berkomitmen membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. Saya percaya bahwa budaya anti korupsi tidak dibangun melalui slogan, tetapi melalui keteladanan dalam setiap tindakan. Karena pada akhirnya, kepercayaan masyarakat merupakan aset terbesar dalam pelayanan publik. Transformasi pelayanan publik adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah berhenti. Tantangan akan terus berubah, teknologi akan terus berkembang, dan harapan masyarakat semakin tinggi. Karena itu, saya sebagai administrator, tugas saya bukan hanya memastikan organisasi mampu mengikuti perubahan. Tugas saya adalah memastikan organisasi mampu memimpin perubahan. Saya percaya ketika budaya lokal menjadi kekuatan, teknologi menjadi penggerak, kolaborasi menjadi cara bekerja, dan integritas menjadi nilai utama,
maka pelayanan publik akan semakin berkualitas dan kepercayaan masyarakat akan terus bertumbuh. Pada akhirnya, transformasi pelayanan publik bukan hanya tentang menghadirkan sistem yang lebih modern. Yang terpenting adalah menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, lebih cepat, semakin tepat, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Itulah komitmen yang kami bangun di BPBD Provinsi Bali.